Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia tantang Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bertemu dengan Korea Selatan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan Shin Tae-yong tersebut berpeluang besar terwujud. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dan Korea Selatan memulai drawing grup dari pot yang berbeda. Sehingga ada kemungkinan kedua tim menempati satu grup yang sama. Sebagai informasi, timnas Indonesia menempati pot 6. Sedangkan Korea Selatan berada di pot 1. Drawing grup putaran ketiga dijadwalkan terlaksana di Malaysia pada tanggal 27 Juni mendatang. Nantinya akan ada 18 negara yang bakal dibagi menjadi 3 grup. Bila timnas Indonesia benar-benar satu grup dengan Korea Selatan, Shin Tae-yong menegaskan tak gentar. Shin Tae-yong mengaku sudah mengenal timnas Korea Selatan. Hal tersebut didasari dari pengalaman Shin Tae-yong yang sempat menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Kata Erick Thohir usai timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara usai timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga usai mengalahkan Filipina pada laga pamungkas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, tanggal 11 Juni tahun 2024 malam WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia juga lolos ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI angkat bicara. Di akun Instagram pribadinya, Erick Thohir bangga timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Ragnar Oratmangun pulang kampung. Ragnar Oratmangun pulang kampung ke Maluku untuk menyambangi sanak saudaranya. Itu dia lakukan beberapa hari setelah membela timnas Indonesia melawan timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemain berusia 26 tahun tersebut nampak bahagia bisa bertemu dengan sanak saudara di kampung halaman. Sambutan yang diberikan kepadanya pun terlihat hangat karena banyak yang berkumpul. Nyala bangku, ulang tahun sukses. Oratmangun sedang jadi bahan perbincangan di dunia sepak bola Indonesia. Kedatangannya ke skuad Garuda membuat tim menjadi semakin kuat. Sejak debut pada Maret tahun 2024, Oratmangun sudah main dalam 3 pertandingan timnas Indonesia. Dia menyumbang 1 gol saat menghadapi timnas Vietnam. Sanjungan AFC untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesuksesan Garuda menuai banyak pujian termasuk dari Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Atas nama sepak bola Asia, saya sepenuh hati memberikan pujian kepada 18 tim yang telah lolos ke tahap berikutnya pada kualifikasi Asia AFC untuk Piala Dunia FIFA 2026 dan untuk keberhasilan mereka memastikan tempat di Piala Asia Arab Saudi 2027. Para pencetak sejarah kami, Palestina, Indonesia,
Republik Kirgistan telah membuat imajinasi benua Asia dan sekitarnya dengan lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah, kata Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa di situs resmi AFC. Jalani debut apik, Kelvin Verdong dinilai bikin pertahanan timnas Indonesia semakin berwarna. Pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, memberi pujian kepada Kelvin Verdong yang menjalani debut apik bersama timnas Indonesia. Bungkus, sapaan akrabnya, mengakui hadirnya Verdong membuat lini pertahanan sisi kiri skuad Garuda semakin beragam. Kelvin membuat opsi lini pertahanan sisi kiri semakin beragam. Karakter mainnya beda dengan Sain maupun Arhan. Kelvin lebih agresif dan punya umpan silang yang bagus. Jadi, dia juga bisa dimainkan sebagai sayap kiri murni di lini depan, terang bungkus kepada MNC Portal Indonesia. Erick Thohir menjawab soal kans Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan 2-0 melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selasa lalu, bagaimana kans skuad Garuda di babak selanjutnya? Begini kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada wartawan. Ya, kita tidak bisa memilih lawan-lawannya. Tergantung pembagian grup. Abis itu, hasil undian selesai kita berhitung posisi seperti apa, kekuatan dan kekurangan kita. Kekurangannya, mesti segera ditambal. Kemarin kan kita tidak jemawa, tetapi timnas U23, selangkah lagi ke Olimpiade. Ya mudah-mudahan kita diberi kesempatan ke Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir kepada wartawan.